Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya membahas atau membicarakan tentang emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia dan yang telah mengumpulkan atau melaporkan laporan keuangan tahun 2023. Laporan foliar yang sudah diaudit ya. Kembali saya sampaikan lagi bahwa ini adalah analisa fundamental, analisa yang menitik beratkan pada analisa tentang keadaan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang mereka sampaikan ya. Kemudian yang kedua, bahwa analisa ini adalah bahan pertimbangan sebagai second opinion, dan ini bukan perintah untuk melakukan aksi ya. Dan saya meyakini bahwa tiap investor itu punya pemikiran, cara, dan sistem mereka yang berbeda. Oleh karena itu, lakukan analisa sendiri yang sesuai dengan kriteria yang Anda punya, dan jadikan apa yang saya sampaikan ini hanyalah bahan tambahan saja ya. Baik, yang ketiga, bahwasanya yang kita bahas ini adalah pola pikir kita untuk membeli saham di awal ya. Jadi yang kita lakukan ini adalah menganalisa apakah kita bisa masuk atau bisa berinvestasi di sini atau tidak. Bukan untuk masalah melanjutkan atau berhenti ya, karena itu nanti fokusnya pada analisa lanjutan ya. Maksudnya begini, kalau Anda sudah mempunyai atau sudah menghold saham ini, dan apabila dalam pemahaman Anda bahwa dividennya masih mencukupi atau di atas, maka silakan saja hold ya. Jadi sekali lagi bahwa analisa ini adalah analisa untuk menentukan apakah masuk membeli, berinvestasi atau tidak. Baik, kita hari ini akan membahas salah satu emiten yang kode tikernya adalah LPCK atau Lipo Cikarang ya. Baik, kita cek dulu LPCK itu apa ya. LPCK adalah PT Lipo Cikarang ya. Sekarang harganya 570, ini hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 23 Maret. Lipo Cikarang catatkan marketing sales 1,3 triliun sepanjang 2023. Untuk intinya ya. Penjualan rumah lesu, laba Lipo Cikarang turun 47% di tahun 2023. Lipo Cikarang LPCK catat pendapatan 1,04 triliun sepanjang 2023, laba turun 47%. Oke, kita cek dulu lagi ya. Lipo Cikarang termasuk kabupaten apa? Oke. Fasilitas proyek utama dari perusahaan ini dikenal dengan nama yang sama, yaitu Lipo Cikarang. Lipo Cikarang merupakan proyek kota mandiri yang berlokasi di bagian timur Jakarta, tepatnya di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Ya. Baik, kita cek dulu gambarnya. Ini berarti perumahan ya, kawasan tadi ya, kawasan perumahan tadi ya. Gambar Lipo Cikarang kayaknya seperti ini ya, kawasan kota ya, kawasan kota. Baik, kita cari gambarnya. Ada rumah tapak, ada rumah apartemen ya. Oke, cek berita tadi 8 menit yang lalu tadi beritanya ya. 5 jam yang lalu merosot pendapatan para pengemis. Oke, beritanya seperti berita agak kurang mengenakan ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Laporannya sudah muncul, laporan keuangannya sudah dihadirkan, dan kita mendapati data-data berikut. Kemudian yang pertama dulu ya, kalau kita mau membeli saham ini, berarti minimal per lotnya kita harus menyediakan 57.000 ya, karena satu lot itu sebanyak 100 lembar. Baik, kita ingin mengecek dulu
apakah perusahaan ini bertumbuhnya seperti apa ya. Oke. Jadi harga sekarang ini dibandingkan nilai perusahaan seluruhnya itu baru 22% dari keseluruhannya ya. Berarti jadi harga sekarang itu baru 22% dari nilai keseluruhannya. Berarti kita dapat diskon di harga ini adalah sekitar 78% ya. 78%. Jadi harganya masih sangat, ini dihitung sangat murah masih ya oleh masyarakat, oleh pasar, bahwa harga perusahaan itu 2.550, sementara sekarang masih di 570. Oke. Lanjut, kita ingin mengetahui apakah valuasinya tinggi atau rendah ya. Kita cek dulu harga wajarnya berapa. Harga wajarnya itu maksimal kita membeli perusahaan ini ya, itu di harga 600. Sekarang masih 570. Berarti secara kasat mata ini harganya di bawah dari harga wajar. Tapi berapa? Nah, ini berapa? Sekarang diskonnya hanya 0,5%. Berarti kita masuk kategorikan ini dalam harga yang wajar. Harga sekarang ini sekitar 5% di bawah harga maksimal beli. Berarti kita kategorikan sebagai harga wajar ya. Hanya sayangnya, kita simpulkan dulu. Jadi perusahaan ini bertumbuh ya. Perusahaan ini masih dihargai wajar, bukan wajar, dihargai di bawah, sangat di bawah ya, bertumbuh kembang. Berarti dia bisa ada ruang untuk bertumbuh dengan pesat lagi ya. Kemudian dari segi valuasinya sudah berada di harga yang wajar. Valuasinya wajar. Oke. Hanya sayangnya bahwa perusahaan ini tahun yang lalu tidak membagikan dividen ya, kalau tidak salah tahun lalu tidak membagikan dividen ya. Jadi kalau kita proyeksikan sama dengan tahun ini, berarti mereka tidak juga membagikan dividen ya. Coba kita cek dulu. LPCK. Kalau saya tidak salah, LPCK ini induk usaha dari LPKR ya, kalau tidak salah. Tapi kalau salah silakan koreksi ya. Tahun 2021 itu 81% mereka membagi dividen. Tapi tahun 2022 malah tidak bagi dividen. Padahal penghasilannya naik waktu itu ya. Tahun ini dengan kembali di sekitar 60, nah kita tidak tahu apakah dia bagi dividen atau tidak ya. Kalau seperti tahun tadi, maka ini hasilnya 0 ya, artinya tidak membagikan dividen, maka hasilnya ya 0 ya. Tapi kalau mengikuti di tahun 2021 itu 0,8, maka hasilnya tentu saja nanti sangat tinggi ya. Kalau ini ya, kalau nanti ternyata di hasil rapatnya di mereka seperti di tahun 2021, maka itu dividennya 8,4% setahun, berarti sangat bagus ya. Tapi kita ambil di sini dulu, ambil yang tadi bahwa tahun tadi tidak bagi dividen, maka hasilnya 0 ya, hasilnya 0. Tapi nanti kita buatkan pengecualian pembicaraan ya. Untuk saat ini kita berpatokan bahwa tanpa dividen. Nah, tanpa dividen. Oke. Lanjut, kita lihat dari segi perusahaannya, hutangnya.
ternyata hutangnya di sini hanya hutang berbunganya 14%, tagihan-tagihan 42%. Berarti kita hitung di sini hutang aman. Oke, hutangnya dalam kategori aman ya. Lanjut. Untuk kepemilikan masyarakat, untuk kepemilikan yang ada di bursa efek ke masyarakat ya, ternyata ini hanya 16%, berarti 84%-nya masih milik pengendali. Jadi pengendali bukan retail. Oke, pengendali bukan retail, aman. Dan ternyata di KSEI pun, di bursa efek pun, jumlah saham yang beredar itu hanya yang dimiliki oleh masyarakat. Artinya pengendali tidak trading ya. Pengendali tidak memperjualbelikan saham mereka. Pengendali tidak trading berarti ya. Baik. Nah, dari sini simpulannya satu, bahwa perusahaan ini sebenarnya dari segi kondisi perusahaan, dari keadaan perusahaan ini sebenarnya sangat bagus. Kenapa? Dari segi price to book value-nya itu sangat masih dihargai murah. Kemudian untuk keuntungan masih dalam rentang yang wajar. Hanya sayangnya satu, perusahaan ini tidak membagikan dividen. Sementara dari segi hutang dan kepemilikan masyarakat itu semuanya sangat bagus. Satu saja sebenarnya, dividen, kuncinya di sini ya, dividen ya. Kalau saya lebih ke sini, menunggu dividen dibagi itu ya. Jadi saya menunggu dividen dibagi. Maksudnya begini, saya berharap seperti tahun 2021 nanti di RUPS ternyata keputusannya membagikan dividen, dan misalnya seperti tahun 2021 80%, maka nanti hasilnya adalah dividennya 8%, dan itu sangat bagus ya. Jadi simpulannya situ saja kuncinya lagi. Satu saja kuncinya, menunggu apakah perusahaan ini membagikan dividen atau tidak. Nah, kemudian terakhir, kalau sudah PR bagi investor adalah silahkan dicari tentang GCG-nya, Good Corporate Governance. Maksudnya apa? Silahkan cari di website apakah misalnya para direktur atau komisionernya, silakan cari di internet apakah ada terkait perkara hukum atau kasus hukum ya. Kalau tidak ada, berarti perusahaannya, maka kita akan bersimpulan bahwa perusahaannya sangat bagus dan dikelola oleh orang yang bagus. Tapi kalau ada terkait berperkara hukum, mungkin kita perlu memikirkan kembali, karena good corporate governance juga itu sangat penting ya. GCG itu penting. Jadi itu PR bagi kita untuk mengecek tentang good corporate governance itu ya. Baik, jadi simpulannya terakhir tadi, menunggu di RUPS apakah nanti dibagi dividen atau tidak. Dan PR kita terakhir mengecek secara, kalau memang ada kenalan yang tahu bagaimana para petinggi perusahaan, para pengambil keputusan, atau cari juga di internet apakah ada berita-berita yang tentang ada kasus-kasus hukum para petingginya ya. Kalau tidak ada, berarti sangat aman. Oke. Demikian itu pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.